Bunda baru dengar atau udah kali Bunda lupa sama saya kali ya. Jadi gini pun di rumah studi gramatika apa ya? Jadi kita tuh punya permasalahan, tapi masalah itu apa ya? Dua-duanya benar gitu ya. Satu benar, yang satu benar. Tapi kita harus menyikapinya dengan bijak gitu. Contohnya kayak misalkan masalah saya di saya tuh pernah di tahun 2019 setelah saya mengikuti PLN itu untuk mendapatkan pendidikan tersebut, saya itu harus ngajar minimal 24 jam. Tapi pada saat itu kebetulan guru matematika di SNMPTN 2009 itu libur. Tapi karena saya guru paling muda, akhirnya kepala sekolah di situ pada saat itu memberikan apa ya, memberikan solusi saya bisa mengikuti ajar saya dengan mengajar mata lain sama aku sendiri. Itu udah lama banget, udah satu kuliah saya pengen banget dong, saya nggak mau sia-sia saya sudah PLBM di lapangan saya masih kecil, terus gara-gara saya nggak 24 jam saya nggak dapetin yang profesi Bunda gitu loh. Dan masih tapi itu dilema. Satu kan juga kalau saya mengambil ngajar mata pelajaran seni budaya itu dilema banget kan tempatnya saya, tapi pada saat itu sih saya alhamdulillah bisa belum tertangani. Saya dalam waktu cepat saya belajar selama 1 tahun, akhirnya gini Bu, saya ini loh sampai ikut tes Yamaha Bu, saya mengambil les piano tapi saya tidak mengikuti kurikulum Yamaha, saya cuma ngambil ini apa notasi musik karena pada saat itu di musik itu Simbol piano Mira. Nah itu kalau permasalahan saya sebagai guru pada saat itu saya pernah mengalami dilematika. Nah Bunda Yenti ini kan di sini juga baru ya Bun, kurang lebih 1 tahunan ya, baru kan ya Bun ya. Pasti ada dong Bunda juga pernah mengalami hal-hal seperti saya yang dilematika di
kepemimpinan Bunda ini memang luar biasa Bun. Dari Adiwiyata kita ke Bunda terus kepala sekolah penggerak, dan sekarang sekolah anak-anak ini luar biasa. Saya benar, iya kita mau dulu ya Bun, kemarin kita sudah deklarasi ya Bunda. Nah lalu Bunda selama ini kan sering Bunda kan banyak nih pasti permasalahan. Biasanya Bunda tuh menyelesaikan langsung atau membuat deadline schedule gitu Bun, ya jadwal gitu Bun. Timeline gitu, benar-benar timeline istilahnya itu timeline. Misalnya ada kegiatan kita harus komunikasi dulu. Memang ada tahap itu nggak perlu langsung, itu kan berdasarkan situasi, berdasarkan masalah tadi ya. Berdasarkan masalah yang harus bisa Dilema etika. Nah, ini kan bisa kadang-kadang saat itu juga yang harus kita putuskan, ambil keputusan. Mungkin kita bertahap, kalau secara bertahap saya banyak kita harus bikin ya dari ini ya gitu, melaksanakan pembinaan seperti ini. Kebanyakan sih spontan ya. Iya. Kecuali kalau masalah itu masalah Bertahap mungkin yang Bunda pembinaannya gitu ya. proses Kalau selama ini Bun, kalau terkait dengan anak buah Bunda nih, maksudnya dulu nih kayak saya ada nggak sih Bun masalah-masalah yang terkait dengan etika Bun? Nggak usah disebutin orangnya sih, maksudnya ada nggak Bunda? Maksudnya lebih tantangan yang mana Bun menghadapi masalah kayak kemarin itu kan mungkin tawuran apa gitu ya, dengan masalah itu lebih beratan yang mana sih Bun untuk menyelesaikannya sebagai Bunda seorang pimpinan di sini sekarang karena juga baru nih Bun, belum terlalu dekat dengan anak buah ya. Ya nggak semua kan banyak ya Bunda untuk apa sih untuk Bunda memahami karakter setiap person anak buah Bunda yang kurang lebih 40-50 ini kan sulit ya Bun. Sedangkan tiap anak buah itu saya Bapak Ibu guru kan punya karakter masing-masing nih Bun. Dan Bunda selama ini sebagai pimpinan di sini lebih berat yang mana Bun? Tantangan yang lebih berat yang mana sih menyelesaikan permasalahan murid atau permasalahan langsung Bapak Ibu guru? Pasti ada dong Bun, kayak saya mungkin Bunda punya nih, cuma Bunda nggak langsung lah gua aja masih bisa ditangani dengan pelan-pelan gitu. Tapi ada mungkin yang guru yang aduh nih Bapak Ibu guru yang mikir aduh mesti gimana saya ya, mungkin kayak tadi Bunda pimpinan bertahap atau emang langsung SP atau bagaimana. Saya selama ini nggak pernah tahu nih, Bunda nggak pernah cerita masalah itu nih. Ada nggak Bunda mungkin? pastilah ada, pasti ada. Kalau urusan guru itu kan memang kita tuh harus sudah memang semuanya tuh ada yang lebih yang harus ditangani yang lebih Krusial, lebih kecil, lebih halus. prioritas guru ada memang ada aturannya menangani guru ya, pasti ada aturan. Misalnya kayak teguran Bulan lisan dulu nih Bun. teguran lisan dulu. Berarti bertahap juga nih tegurannya. Istilahnya SP Bun. SP gitu, surat peringatan dari kantor-kantor gitu ya. Oh ada gitu. Istilahnya apa? Hukuman disiplin pegawai itu Bun ya, yang disosialisasikan oleh yang yang lebih berat yang mana nih Bun tadi Bun? Tantangan yang mana Bun lebih menyelesaikan masalah Bapak Ibu guru yang wow itu atau murid-muridnya WO itu dari kemarin kasusnya luar biasa ya, Bun. Kita benar-benar sangat dilema sekolah yang mana tapi banget banget ya Bun ya. Kompak ya Bun, makanya tadi saya bilang di awal Bun, kepemimpinan Bunda itu terus menanjak. Karena saya pun di sini baru Bun, kurang lebih baru 6 tahun. Saya ngeliat memang apa ya perubahan 2021 tuh luar biasa. Semenjak Bunda juga cepet banget, Bunda baru 1 tahun. Ya Bunda baru Bunda ini dari hati nih Bun. Ya kita nggak ada ganti balik lagi maksudnya. Itu cepet Bun dari yang awal dilihat berkebut proses cepat ya kan, tim semua bergerak gitu. Karena disibukkan dengan program-program itu kali, jadi bapak ibu gurunya akhirnya tidak ada sempat untuk melakukan sesuatu. Jadi karena ngurusin apa deadline yang harus dikerjakan ya. Tapi saya Bun sebagai anak buah Bunda sih ngerasa kalau sih anak gitu
calon pemimpin pembelajaran pun, karena katanya semoga saya punya sikap seperti Bunda yang mengayomi, yang bisa merangkul bapak ibu guru kita tuh dengan personal dan mencari lihat potensi positifnya, jangan lihat negatifnya. Benar nggak ibu kesimpulan saya? Iya, kita harus melihat positifnya. Kelebihan itu apa? Nah, kelebihan si A pasti dia ada kekurangannya kan. Nah, yang si B pasti ada kelebihannya. Nah, bisa saling Membantu ya, istilah apa sih? Ya, paham ya. Subsidi istilah nggak ibu istilahnya ini mana? kan ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang lebih, wakilnya tidak kan kurang misalnya, tetapi di administrasi bagus, wakil stafnya berarti dia masih bagus, saling Mengisi, saling melengkapi. Baik Bunda, sangat paham banget dan pasti saya sangat tercerahkan nih Bunda suatu saat. Semoga nih saya tinggal 2 modul lagi pun. Terima kasih banyak buat dukungan Bunda selama ini pada saya untuk membantu saya memenuhi semua program-program yang ada pada pendidikan guru penggerak. Bunda juga sukses, Bunda juga kepala sekolah penggerak. Jadi kita semoga kita bisa terus saling berkolaborasi ya untuk mewujudkan sekolah penggerak sesuai harapan Kementerian Pendidikan Nasional ya Bunda ya. Tetap semangat juga Bunda, makasih banyak buat waktunya. Semoga Bunda semakin sehat, selalu sehat, semakin sukses. Apalagi ya, Aci juga sukses. amin amin, dan pastinya 27 status semakin bersih pasti. Baik Bunda, terima kasih buat waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti sudah hadir di dalam rangka untuk memenuhi program ya sebagai penggerak. Sebenarnya saya sudah bersama di dalam rangka untuk mendukung program Kemendikbudristek dalam rangka untuk sebanyak-banyaknya mencetak guru penggerak untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masa mendatang. Terkait dengan masalah tadi tentu di sekolah dan khususnya saya sebagai kepala sekolah tentu masalah itu hampir setiap hari ada aja masalah, baik itu masalah penanganan peserta didik, terkait dengan masalah yang saya alami itu masalah kan bagaimana menempatkan sekolah itu berdasarkan analisis data, analisis data dan bermanfaatan untuk proses kegiatan belajar. Nah, di posisi itu kebetulan di tahun 2022 ada guru atau pendidik dalam mata pelajaran IPA. IPA ini secara acak memang pas 40 guru. Kemudian dari 4 ini 2 orang akan pensiun di bulan April dan Mei tahun 2023. Sedangkan bulan itu tentu KPM belum selesai, di tengah jalan. Kebetulan di 4 guru ini kan harus ditempatkan pada posisi yang ideal, yang tidak mengganggu KPM ketika guru ini nanti mengakhiri purna baktinya. Akhirnya untuk memutuskan itu saya sebagai kepala sekolah mengajak teman-teman dari tim manajemen khususnya wakil kepala sekolah untuk berdiskusi lah, kira-kira begitu kan memang sebaiknya begitu, berdiskusi. Ada 3 wakil dari 4 teman saya, kami berdiskusi. Nah, hasil diskusi itulah diputuskan atau disepakati bahwa kepala sekolah harus rolling ya, menempatkan guru IPA ini ke posisi yang ketika nanti pensiun tidak mengganggu
saya dan tim Putusan. sampaikan gitu dengan arahan guru ini ngajar kelas 78 sementara yang mau pensiun ngajar kelas 9 sebenarnya tidak ada masalah gitu. Karena ini guru ini tidak mau ya dan menyatakan pengen pindah ya kami kan nggak bisa memaksa seperti itu, dan akhirnya kan permasalahan itu muncul diakibatkan oleh kebijakan sekolah yang sesuai regulasi atau aturan dan kebermanfaatan peserta didik itu sudah saya yakin dan teman-teman tim yakin benar, tapi diterimanya tidak mau gitu. Akhirnya kan kami tetap harus berpijak kepada kebenaran dan kebermanfaatan untuk peserta didik. Nah, akhirnya kami lanjut silahkan diproses, masih juga proses, dan tapi kami yakin bahwa semuanya tentu akan ada hikmahnya gitu, baik buat sekolah maupun juga buat guru yang bersangkutan begitu. Nah itu yang dimaksud dengan tentu masalah dengan solusinya begitu. Saya kira itu buat positifnya. Baik Bapak, pada saat Bapak dapat masalah tersebut, buat Bapak itu merupakan tantangan nggak sih Pak sebagai pemimpin belajar? Karena kan pasti kan masalah tiap hari selalu ada yang tadi Bapak sampaikan di awal ya. Itu tantangan nggak Pak pada saat Bapak mengambil putusan bersama tim manajemen gitu loh, yang akhirnya yang tadi Bapak bilang tim manajemen sudah memutuskan harus seperti ini, ternyata kan keinginan dari guru yang bersangkutan pengennya beda gitu, dan akhirnya malah malah membuat guru tersebut jadi nggak nyaman kan Pak. Itu menurut Bapak tantangan nggak sih pada saat memutuskan bersama tim manajemen Bapak? Setelah kami diskusi dengan tim manajemen memutuskan itu, kemudian disampaikan kepada guru yang bersangkutan dan tidak menerima, tentu ini sebuah masalah, dan masalah itu kan otomatis sebuah tantangan gitu. Masalah dan tantangan itu kan dari tentu solusi yang baik adalah solusi yang bisa diterima oleh baik sekolah maupun guru yang bersangkutan. Diterimanya apa ya, guru ini pengen pindah ya kami silakan gitu ya. Sekolah juga kan tentu Berarti kita selama ini setiap ada masalah-masalah terkait dengan nilai kita, Bapak tidak memutuskan sendiri ya Pak, selalu melibatkan tim Bapak yang wakil terutama. oh iya, sekolah itu kan sekolah itu mah jangan masalah, terutama masalah mengatasi ya kekurang pintaran anak-anak gitu kan, kekurang pahaman ini adalah pendidikan agar keberhasilan berlaku selalu harus memperhatikan regulasi, karena itu yang harus selalu tiap hari bukan setiap hari ya, setiap saat harus disampaikan gitu kan. Dan masalah itu ya namanya juga sekolah yang memang selalu ada, dan bagaimana mengatasi masalah itu tentu tidak sendiri gitu, karena ya nggak mungkin lah sekolah yang begitu banyak problem, banyak masalah cari solusi yang baik masa sendiri kan ya sulit lah, nggak mungkin juga gitu. Nah tim sekolah yang bagus adalah tim yang bisa bekerja sama mencari solusi. Kalau bahasa yang keren itu mengatasi masalah tanpa masalah, kira-kira begitu. Iya. Gitu. Moto itu ya Pak ya. Iya, foto yang sedang sono. Lalu Pak, biasanya Pak kalau dari masalah-masalah itu Bapak langsung menyelesaikan atau membuat schedule gitu Pak? Maksudnya kan ini nanti dulu di schedule-nya atau langsung biasanya Bapak menyikapinya bersama tim Pak? Oh ya, tentu tim mengumpulkan dari solusi dari solusinya tentu ada tahapannya. Namanya ada masalah ini, tahap
baik gitu. Iya. Terima kasih Bapak Rekidin, mohon izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Baik. Terima kasih. Nah intinya sih gini Bun, jadi kan di materi modul 3.1 itu kami ini calon guru penggerak ini belajar tentang pemecahan masalah seorang pemimpin pembelajaran Bun. Gimana sih kita memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan kita nanti kalau kita jadi pemimpin pembelajaran. Nah itu namanya itu tentang ini Bun, masalah dilema etika. Mungkin Bunda pernah dengar ya dilema etika itu ya? Pernah dong? Dilema etika. Oh ya, jadi itu ada masalah yang merupakan dilema etika, ada juga masalah yang berupa rujukan moral. Nah kalau dilema etika itu gini Bun, jadi masalah itu dua-duanya itu bikin kita galau gitu, milih yang mana. Tapi kita harus menyelesaikan masalah tersebut dengan bijak, tidak merugikan pihak yang sini, tidak merugikan pihak yang sana gitu Bun. Kira-kira seperti itu deh di teorinya. Nah kalau Aji selama jadi guru dari 2002 sampai sekarang, Aji pernah tuh waktu tahun 2011 pernah mengalami masalah dilema etika. Jadi gini Bun, waktu 2011 Aji tuh pernah apa ya, kan kita guru matematika nih Bun ya. Nah itu sejak PLPG di tahun 2011 kan syarat minimal ngajar itu kan 24 jam ya. Sedangkan di SMP 29 pada saat itu guru matematikanya banyak. Sedangkan Aji guru matematika paling muda. Alhasil kurang jam dong. Akhirnya Aji sebagai guru kan nggak mau dong Bun, nggak dapat sertifikasi tunjangan profesi ya. Akhirnya minta deh ngelobi kepala sekolah deh, Pak gimana dong, nggak mungkin dong tuh udah PLPG ninggalin anak waktu itu masih kecil-kecil ya, masa gara-gara kurang jam saya nggak dapat tunjangan profesi gitu, tolong solusinya dong Pak gitu. Nah ya udah dikasih solusi sama pimpinan pada saat itu, yaitu solusinya gini Bun, dikasih ngajar seni budaya, wewe banget kan Bun, seni budaya gitu loh. Orang matematika seni budaya. Ya Allah Bun, jadi itu galau. Terima nggak ya? Terima, tapi kalau nggak terima, ya mohon maaf, rugi. Yang tadi Aci bilang udah PLPG kurang lebih 9 hari ya pada saat itu di Depok kan, Wisma Kinasi. Terus harus nggak dapat tunjangan profesi gara-gara kurang jam. Ya udahlah, Bismillah, terima. Nah itu Bun, jadi galaunya Aci itu pada saat itu seperti itu. Jadi di satu pihak itu benar kan, harus memenuhi 24 jam. Tapi di satu pihak juga benar, karena Aci membantu pihak sekolah yang pada saat itu guru seni budayanya kurang, jadi dibantu oleh Aci yang kebetulan juga memang butuh itu. Jadi itulah Bun, kira-kira kasus contoh dilematika tuh kayak gitu, yang satu benar, yang satu juga benar. Sama-sama benar kan itu ya. Gitulah Bun, kira-kira kayak gitu. Nah Bunda gitu. Nih kan udah jadi kepala sekolah udah lama nih. Belum. Dong selama di baru 4 tahun. Permasalahan. Wow, udah keren banget tuh Bun. 4 tahun pengalamannya sudah luar biasa deh pastinya deh. Nah selama Bunda jadi kepala sekolah ada nggak sih yang kira-kira tuh permasalahan seperti apa yang bikin Bunda galau-galau gimana gitu? Yang kesini oke. Banyak sih sebenarnya. Harus putusin. Yang kira-kira paling apa ya, yang paling melekat kali Bun, yang paling apa ya, yang berkesan apa gimana gitu, berkesan yang menyebalkan atau menyenangkan, ada nggak Bun? Mungkin gitu. Yang paling baru aja kali ya. Iya, yang paling boleh, Bun, baru. boleh. Tapi saya juga tidak tahu itu termasuk yang dimaksud sama Bu Aci atau enggak ya. Okay. Nanti coba dilihat aja ya. Jadi biasa kan sejak pandemi itu ini malah RKAS ya, masalah RKAS ya. Iya. Sejak pandemi kan kita memang ada ya banyak ini apa namanya, waktu itu VOP-nya terpotong sehingga yang rencana semula membuat ini segala macam itu nggak ada gitu kan ya. Makin kesini kan anak 2 tahun ya, hampir 2 tahun gitu kan di rumah, jadi kita tidak ya fokus ke sesuatu lah, nggak sampai semuanya ya, fokus mana. Kemudian mau PTM fokusnya ke persiapan PTM ya kan, harus menyiapkan wastafel, harus menyiapkan segala macam, dimana itu tadinya nggak ada, so ada perubahan RKS. Kemudian di tahun yang lalu kita merancangkan itu untuk tahun ini kan di kita pikir sekarang masih pandemi gitu ya. Pandemi, siap. Nah, jadi belum sekolah kan ya. Jadi karena sekolah itu sudah lama dibangun,
kemudian gerbang itu terlihat sudah terlalu kuno dan sudah kurang bagus lah, sehingga kita anggarkan untuk ganti gerbang gitu ya, gerbang sekolah. Kemudian setelah ke 2022 ternyata kan masuk PTM Iya, masuk PTMT. Iya, betul. 50% gitu kan ya. 50% segala macam. Iya, paham. Begitu di akhir tahun ajaran baru terus masuk 100% gitu ya, langsung 100% juga. Iya. Berarti kan betul. berarti kan ini anak-anak butuh yang kita sudah boleh dibuka kantinnya kan itu ya. Iya, betul. Walaupun masih terbatas ya, Bu. Ya, belum terbatas 50% atau 100%, tapi kantin belum buka ya. Di tahun ajaran baru kan kantin buka gitu. Nah, karena kemarin kita tidak fokus ke kantin, ternyata setelah mau buka kita baru tahu setelah 2 tahun tidak dipakai kantin itu ternyata rusak gitu loh ya. Rusak, banyak pastinya. segala macam. Nah, kita kan ini bagaimana nih kantin kok rusak, terus bagaimana nanti apalagi untuk anak-anak ini sementara solusi sementara ini ya, karena kita belum tahu mau mengambilkan dari mana nih dana untuk memberikan kantin gitu ya. Akhirnya sekarang kantin itu kita buat seperti bazar gitulah, sementara bazar, jadi hanya buka tutup di tempat kita di sekitar halaman sekolah gitulah ya. Ternyata alhamdulillah dinas memberikan waktu perubahan RKS gitu ya, sehingga terpikirkan kita langsung musyawarah nih dengan manajemen nih, bagaimana wakil biasa Bun ya, wakil staf kita ajak rapat. Bagaimana Bapak Ibu kita punya masalah di sini, kantinnya harus buka dan harus dalam kondisi baik gitu ya. Sementara kita tidak menganggarkan biaya untuk kantin. Terus, tapi kita punya biaya perawatan. Kan itu harus satu rekening kan ya, perubahan itu. Baik. Ada perawatan gerbang sekolah kita. Bagaimana baiknya nih, ya sama-sama penting karena kan sekarang di Jakarta itu kita ditekankan mengenai depan itu kantin harus bukan itu bagus, maksudnya ada tulisan. Bagus ya, begitu masuk gerbang harus dilihat bagus dulu, makanya kan kita kemudian baru hijau segala macam kan. Ini gerbang kita, Bu Aci belum pernah ke sekolah saya ya, belum ya? Waktu itu udah pernah deh sekali doang. Iya waktu itu ya, waktu pernah. kegiatan apa itu ya, MGMP ya? Pernah, betul pernah MGMP ya. Ini kan itu kan kalau kita dari sekolah-sekolah lain kan udah kayak kuno banget ya. Jadi kalau orang masuk ke dalam, ini sekolah kuno nih gitu ya kelihatan. Gitu, baik ya. Tapi di lain pihak kita harus membenahi kantin supaya nanti anak-anak ini nyaman untuk di kantin yang sementara masih berantak kayak ya jadi kumuh gitu loh ya. Kumuh siap, baik. Akhirnya kita berdiskusi, setuju semua ya, teman-teman setuju semua. Baiklah kita alihkan saja dana itu untuk perbaikan kantin, tapi memang letaknya ada di TW4. Jadi TW4 ini nanti baru kita perbaikan. Jadi kadang-kadang kita dalam penganggaran RKAS itu sering beberapa hal yang urgen dulu kita kerjakan padahal dulu tidak direncanakan. Itu sering terjadi begitu, sampai semua sekolah seperti itu. Itu salah satu contoh lah begitu Bu Aji yang saya alami ya. Baik. Paham sih Bun. Ya, tapi sepertinya sih yang saya pelajari dari materi pembelajaran saya di PPGP seperti itu dilema etika deh Bunda. Nah, kalau menurut Bunda itu pengambilan keputusan itu udah efektif ya Bun, dengan maksudnya mendahulukan pembangunan kantin ya tadi ya? Iya. Kantin menurut dulu kami ya, walaupun ya. Jadi tadi Bunda kantin dulu kan ya, baru gerbang ya di TW4 tadi ya. Gimana Bun? Yang gerbang itu kita alihkan ke kantin, yang gerbangnya nanti, jadi belum betul. jadi. Nah, gerbangnya nanti di tahun 2023. Jadi yang kantinnya TW4. Kalau gerbangnya di tahun 2023 TW1. Saya nggak paham Bun masalah itu. Ya nanti TW berapa bisa lah.
siap begitu. Iya Terus gitu. menurut Bunda, kalau masalah-masalah kayak gitu itu tantangan banget nggak sih Bun? Dalam mengambil putusan yang kayak gitu yang tiba-tiba gitu secara kan tadi Oh, diamati dari rentetan ceritanya kan sebenarnya itu tidak terencana ya Bun. Kita tiba-tiba harus iya, masuk PTMT gitu kan. Terus iya, ngelihat kondisi kantin yang mohon maaf tadi crowded, kumuh gitu. Itu kan berarti tantangan ya Bun. Menurut Bunda gimana betul. Bun? Tantangan nggak pada saat harus mengambil keputusan apa dulu ya bersama tim manajemen tadi Bun? Menurut Bunda? Ya, tantangan juga ya karena kita harus apa namanya mencari apa yang prioritas utama. Prioritas utama itu yang mana dulu kita ini, yang urgent mana dulu kita. Sehingga kadang-kadang apa namanya pengambilan perlu juga menjadi suatu pertimbangan lah, pertimbangan untuk mana yang urgent terlebih dahulu. Seperti itu. Bunda paham. Bilang yang urgent dulu. Kalau misalkan memang kasusnya nggak terlalu urgent, Bun, mungkin kayak Bunda kan kepala sekolah nih, ada dong pembinaan kepada Bapak Ibu guru ya, Bun. Nah itu seperti itu juga nggak, Bun? Maksudnya yang urgent dulu atau memang ada jadwal atau apa istilahnya timeline ya, Bun? Kalau di kepala sekolah apa sih, Bun, istilahnya, Bun? Ya. Timeline ya istilahnya gitu. Apa seperti itu, Bun? Kan kalau sarana prasarana kan gitu, Bunda melihatnya dari segi yang urgent. Tapi kalau untuk pembinaan kepada Bapak Ibu guru gimana, Bun? Apakah yang urgent dulu atau memang ada pembinaan secara bertahap gitu, Bunda? Misalkan Kalau pembinaan kepada gitu. Bapak Ibu guru. Oh, pembinaan seperti bertahap nggak, Bun? seperti Apa pelanggaran atau apa gitu ya? Apa langsung Oh, iya. hukuman disiplin itu loh, Bun. Bunda sebagai kepala sekolah menyikapi masalah yang ada pada Bapak Ibu guru biasanya seperti apa gitu, Bunda? Kalau saya memang tipenya modelnya pendekatan gitu ya Bu Aji ya. Jadi kalau misalnya personal gitu ya. Jadi kita memang saat masuk ke dalam suatu lingkungan sekolah itu kita memberikan kesan bahwa saya bisa diajak bicara gitu loh ya. Saya bisa diajak bicara sehingga ada sesuatu permasalahan atau apa, silakan bicara dengan saya gitu ya. Sehingga misalnya nih apa namanya ada pernah sih ada antara teman itu agak konflik gitu ya. Ada konflik gitu ya. Nah itu kan perlu pembinaan itu ya. Nah, pembinaannya kita artinya ngobrol dengan masing-masing sambil menunggu saat dia emosinya turun gitu ya. Emosi turun, dan kita ngomong bagaimana nih satu keluarga segala macam. Akhirnya kita mediasi, mereka berbaikan kembali dan saling memaafkan seperti itu ya misalnya ya. Nah, paham gitu. Kalau di sekolah saya seperti apa ya? Tidak ada sih ya seperti yang aneh-aneh banget gitu nggak ada ya, Bun ya? Yang masuk laporan Sudin gitu ada nggak, Bun? Enggak ada, alhamdulillah. Yang laporan Sudin gitu loh, yang kasusnya yang WOW, apa ada pengawas data gitu, pernah nggak, Bun, di sekolah Bunda? Enggak ya, aman ya? Alhamdulillah nggak ada. Keren, keren. Sekolah Aci pernah ada tuh, Bun, kayak gitu, Bun. Jadi akhirnya ya itu tadi setelah kata pimpinan ngambil.
kemana-mana. Karena jadwal padat Oh. banget, Bun. Ini kayak gini, kemarin Hmm. baru Lokakarya 2 ya. Ini Oh. besok hari Jumat baru dikasih tahu tadi, udah pendampingan individu 3. Dikasih Oh. tahu cuma 2 hari, padahal berkas untuk pendampingan individu 3 itu banyak banget. Tapi ya udahlah, Walah. jalanin aja. Tugas ini belum. Semangat, Tugas semangat. syuting yang kemarin coaching belum. Pokoknya tugasnya luar biasa, Pun. Kalau nggak kuat mental nih, bisanya nangis Iya. doang kayaknya. Ya Allah. Kalau buat sih masih muda, semangat, harus semangat lah. Iya, tapi kan waktu bekerjanya kan tugas tambahannya banyak. Banyak Soalnya kan ya. staf kurikulum. Kurikulumnya baru Merdeka, masih Oh. ngeraba-raba sama wakil. Iya, betul. Jadi yang ini Iya. apa sih? Jadi nggak ngerti. Terus ya Ini udah. lagi belajar Itu penilaian kita loh ini. Iya, lagi belajar penilaian project ini. Kita mau project kedua, mau selebrasi, persiapan project kedua, persiapan selebrasi kan gitu ya, Bun ya. Terus kan setahun ada 3. Ya gitu deh, Bunda. Ya udah semangat aja deh. Yang Iya, penting iya. jangan sakit. Makanya kalau Bunda lihat aku makin hari makin gendut dari XL ke XXL sekarang bajunya. Pokoknya udah agak jelas nih badan. Iya. Ya udah. Gitu dah. Ya udah, Bunda. Oke, Itu oke. aja, Bunda. Makasih buat Iya. waktunya. Semoga sehat selalu. Salam buat Bapak. Bunda, nanti kita luring ya. Aku mau bawain apa buat Bunda tersayang Sip, nih, ya sip. Allah. Ntar aja itu November Ya. saya undang. Iya, November ya. Semoga bisa ya. Oh iya, benar, Bunda, November ya. Makasih, Bunda. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Bunda izin live ya. Ya. Makasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursudiani, guru matematika dari SMP Negeri 271 Jakarta, calon guru penggerak angkatan kelima dari Provinsi DKI Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memberikan hasil analisis dari wawancara saya kepada 3 kepala sekolah negeri di SMP negeri dekat sekolah saya. Hal ini terkait dengan tugas yang ada pada modul 3.1.A.6 demonstrasi kontekstual, di mana pada tugas tersebut saya harus melakukan wawancara kepada 2-3 kepala sekolah. Nah, berikut adalah hasil analisis dari wawancara saya. Yang pertama, yaitu hasil analisis wawancara yang kepada kepala sekolah saya sendiri, yaitu kepada Ibu Eti Tribudi Sejati Mawarni SPD. Saya melihatnya dari masalah yang beliau paparkan kepada saya, ada paradigma yang diambil, yaitu yang pertama, rasa keadilan lawan rasa kasihan. Di sini pimpinan saya masih peduli dengan masa depan muridnya, kan tetapi beliau juga harus berbuat adil dengan memberikan pelajaran kepada murid yang terlibat tawuran agar tidak mengulanginya di kemudian hari, dengan melibatkan pihak yang berwajib atau polisi, dan pastinya melibatkan wali kelas, guru BK, dan orang tua. Lalu saya juga melihat pada kasus ini, yaitu ada paradigma yang kedua, paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Karena menurut saya, beliau perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang bagi muridnya, terutama dalam hal pembentukan karakter baik. Jangka pendeknya pembentukan karakter baik, dan jangka panjangnya pembiasan atau penanaman karakter baik. Nah, prinsipnya yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Prinsip ini mendasari pilihan pengambilan keputusan yang berpikir berbasis rasa peduli. Karena keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan penuh rasa peduli kepada muridnya. Lalu, yang kedua juga ada prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking, yaitu prinsip yang mendasari pilihan pengambilan keputusan berdasarkan peraturan atau regulasi yang ada pada saat itu. Karena di sini anak-anak yang terlibat tawuran juga harus memenuhi peraturan yang ada pada negara kita, yaitu harus ditindaklanjuti oleh polisi. Nah, pada saat pengambilan keputusan, ada 9 langkah pengambilan keputusan. Saya melihatnya di sini pimpinan saya yaitu melibatkan semua stakeholder,
melibatkan wakil, staf, semua guru, wali kelas, guru BK, dan pastinya orang tua. Itu analisis saya kepada wawancara saya kepada Ibu Etri Tribudi Sejati Mahwarni. Lalu analisis saya yang kedua yaitu kepada hasil wawancara saya kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 207 yaitu Bapak Dr. Andes Rakidin. Di sini saya melihat hasil permasalahan yang ada itu termasuk dilema etika. Nah, paradigma yang diambil yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Karena beliau perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang bagi kedua guru dan siswa, terutama dalam hal selalu menciptakan kegiatan pembelajaran kondusif. Jangka pendeknya, memberikan tugas mengajar kelas 9 kepada kedua guru tersebut karena terkait kegiatan yang ada pada kalender akademik sekolah. Jangka panjangnya selalu menciptakan kegiatan pembelajaran kondusif. Walaupun pada akhirnya salah satu dari guru tersebut mengajukan pindah atau rotasi karena mengikuti keinginannya, di mana dia merasa tidak nyaman jika tetap harus mengajar di sekolah tersebut, yang sudah tidak sesuai dengan prinsip dan pemahaman yang salah. Lalu, untuk prinsipnya, saya melihat di sini ada prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Karena keputusan yang diambil sudah sangat tepat dan mempertimbangkan situasi dan kondisi dari kedua guru tersebut. Nah, pada saat pengambilan keputusan, saya melihat Kepala Sekolah SMP Negeri 207, yaitu Bapak Dr. Andes Rakidin, dalam mengambil keputusannya, beliau melibatkan semua stakeholder, terutama ada wakil, staf, dan guru yang bersangkutan, serta melibatkan pihak satlak dari kecamatan. Nah, lalu hasil analisis untuk hasil wawancara saya kepada Kepala Sekolah yang ketiga, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 163, Ibu Dr. Andasri Triana Pranawingrum, saya melihat dari permasalahan yang ada, yaitu ada paradigma di situ. Karena ini masalah yang beliau paparkan menurut saya adalah permasalahan yang terkait dengan dilema etika, yaitu paradigmanya jangka pendek lawan jangka panjang. Paradigma ini digunakan karena menurut saya beliau perlu untuk memilih antara yang kelihatannya terbaik untuk saat ini dan yang terbaik untuk masa yang akan datang bagi guru dan siswa, terutama dalam hal kegiatan pembelajaran yang selalu kondusif. Jangka pendeknya, karena pembelajaran kondusif ditunjang dengan kondisi kantin yang nyaman dan sehat. Dan jangka panjangnya, karena pembangunan pagar sekolah juga sama pentingnya untuk keamanan sekolah. Nah, prinsipnya saya melihat dari permasalahan tersebut, prinsipnya itu berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Nah, pada saat pengambilan keputusan, pimpinan SMP Negeri 163, yaitu beliau melibatkan semua stakeholder, wakil, staf, dan pastinya bendahara sekolah, karena terkait penganggaran atau pembuatan kantin yang utuh, yang nyaman, dan juga nanti untuk jangka panjangnya pembangunan gerbang sekolah yang baik. Nah, pada akhirnya saya menyimpulkan yaitu hasil keputusan yang diambil oleh ketiga kepala sekolah tersebut sudah berdasarkan 9 langkah pengambilan keputusan, yaitu di mana 9 keputusan tersebut ada yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat, yang ketiga mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, yang keempat pengujian benar atau salah, yang di dalamnya terdapat uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idola. Lalu ada langkah yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar, yang tadi karena dilema etika. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. 8, buat keputusan. Dan terakhir, tinjau lagi keputusan Anda dan refleksikan. Jadi kesimpulannya, dari ketiga pimpinan tersebut selalu melibatkan semua stakeholder, terutama wakil dan stafnya. Demikian hasil analisis wawancara saya kepada ketiga kepala sekolah. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.